Baik, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat perilaku prososial. Manusia merupakan makhluk sosial. Perkembangan sosial dibutuhkan oleh setiap orang untuk belajar mengetahui dan memahami lingkungannya. Di dalam perkembangan sosial, manusia dituntut untuk memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan sosial di mana mereka berada. Dalam perkembangan sosial terdapat perilaku prososial dan antisosial. Menurut Eisenberg pada tahun 1989, beliau mendefinisikan bahwa perilaku prososial adalah suatu tindakan sukarela yang ditujukan untuk membantu atau memberi keuntungan kepada individu atau suatu kelompok. Perilaku sosial ini dimaksudkan pada respon dan perilaku sosial manifest, yang artinya bukan pada pengetahuan. Nah, meskipun tindakan sosial ini untuk memberikan keuntungan kepada orang lain, tetapi tindakan ini muncul karena adanya alasan. Misalnya, seorang individu membantu orang lain karena mempunyai alasan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan juga karena adanya rasa empati. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses perkembangan perilaku prososial. Menurut sudut pandang social learning theory, ditujukan kepada perkembangan respon dan diperoleh dalam kehidupan. Artinya proses awal dari diperolehnya berbagai respon pada manusia. Respon prososial dipandang sebagai hasil dari penguatan langsung. Contoh, jika seseorang diberi penghargaan berupa pujian atau senyuman untuk keinginannya dalam berbagi dengan apa yang dia miliki, atau ketika dia membantu temannya yang sedang sedih, maka perilaku tersebut cenderung akan diulangi. Jika terjadi berulang-ulang, maka akan dipelajari respon mana yang menghasilkan pujian dan penghargaan. Juga akan mulai menghargai dirinya sendiri untuk menguatkan perilaku yang dilakukannya. Selanjutnya, metode pengukuran perilaku prososial. Standar pengukuran untuk beberapa variabel psikologis sudah tersedia, tetapi memang belum ada metode yang secara umum diterima untuk mengukur perilaku prososial. Nah, karena itu, beberapa peneliti biasanya menggunakan standar yang dibuat sendiri atau mengadopsi dari penelitian sebelumnya. Salah satu contoh alat ukur yang digunakan untuk mengukur perilaku prososial adalah alat ukur yang dibuat oleh Penner. Alat ukur tersebut mengukur 7 variabel yang dianggap menunjukkan tingkat perilaku prososial. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, perilaku prososial adalah tindakan sukarela yang dimaksudkan untuk membantu atau memberi keuntungan pada individu atau suatu kelompok individu. Nah, artinya jika dalam pengukuran seorang dikatakan memiliki tingkat prososial tinggi, berarti orang tersebut menunjukkan bentuk dan frekuensi yang tinggi dalam perilaku membantu orang lain. Tetapi sebaliknya, jika seorang memiliki tingkat prososial yang rendah, berarti orang tersebut menunjukkan bentuk dan frekuensi yang rendah dalam perilaku membantu orang lain. Namun, pengukuran perilaku prososial dalam kehidupan sehari-hari juga harus dilakukan secara hati-hati, karena sifat pengukurannya masih sulit distandardisasi. Nah, kan tadi dijelaskan ya, alasan dari adanya perilaku prososial ini karena adanya rasa empati. Lalu, apa hubungan antara empati dan perilaku prososial ini? Perilaku prososial tidak semata-mata berdasarkan pada logika, pemahaman, atau penalaran. Karena beberapa kondisi emosi menjadi penyebab dari munculnya perilaku prososial. Nah, diantaranya empati ini. Empati adalah kondisi emosi di mana seseorang merasakan apa yang dirasakan orang lain, seperti dia mengalaminya sendiri, dan apa yang dirasakannya tersebut sesuai dengan perasaan dan kondisi orang bersangkutan. Beberapa teori menyatakan bahwa empati dan simpati adalah faktor yang sangat penting dalam munculnya perilaku prososial. Gagasan tersebut telah banyak diuji dan didukung dengan banyaknya bukti empiris. Temuan yang sangat jelas menunjukkan peran empati dan perilaku prososial adalah hasil penelitian yang dilakukan terhadap sekelompok subjek dewasa. Salah satunya, penelitian yang dilakukan oleh Toy dan Matson. Empati dan perilaku sosial juga berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial. Menurut Sears DKK tahun 1994, faktor yang
spesifik mempengaruhi perilaku prososial, antara lain karakteristik situasi, karakteristik penolong, dan karakteristik orang yang membutuhkan pertolongan. Faktor situasional meliputi 1. Kehadiran orang lain. Individu yang sendirian lebih cenderung memberikan reaksi jika terdapat situasi darurat ketimbang bila orang lain mengetahui situasi tersebut. Semakin banyak orang yang hadir, semakin kecil kemungkinan individu yang benar-benar memberikan pertolongan. 2. Kondisi lingkungan. Keadaan fisik lingkungan juga mempengaruhi kesediaan untuk membantu. Pengaruh kondisi lingkungan ini seperti cuaca, ukuran kota, dan derajat kebisingan. 3. Tekanan waktu. Tekanan waktu menimbulkan dampak yang kuat terhadap pemberian bantuan. Individu yang tergesa-gesa karena waktu sering mengabaikan pertolongan yang ada di depannya. Artinya, ketika seseorang atau pihak penolong berada pada situasi yang mendesak, di mana dia terburu-buru untuk mencapai suatu tempat atau memenuhi tuntunan tugas, maka kecil kemungkinan ia akan menolong. B. Penolong meliputi 1. Faktor kepribadian. Adanya ciri kepribadian tertentu yang mendorong individu untuk memberikan pertolongan dalam beberapa jenis situasi dan tidak dalam situasi yang lain. Menurut Bierhoff, Klein, dan Kraft, faktor disposisional yang menyusun kepribadian altruistik di antaranya adalah bahwa seseorang yang berkepribadian altruistik akan mempersepsikan dunia sebagai tempat yang adil di mana setiap perbuatan yang baik akan mendapatkan imbalan, sementara perbuatan buruk akan mendapat hukuman, sehingga bagi mereka mereka menolong orang lain dengan harapan mereka akan mendapat kebaikan. 2. Suasana hati. Individu lebih terdorong untuk memberikan bantuan bila berada dalam suasana hati yang baik. Dengan kata lain, suasana perasaan positif yang hangat meningkatkan kesediaan untuk melakukan perilaku prososial. 3. Rasa bersalah. Keinginan untuk mengurangi rasa bersalah bisa menyebabkan individu menolong orang yang dirugikan atau berusaha menghalangkannya dengan melakukan tindakan yang baik. 4. Distres dan rasa empatik. Distres diri adalah reaksi pribadi individu terhadap penderitaan orang lain, seperti perasaan terkejut, takut, cemas, prihatin, tidak berdaya, atau perasaan apapun yang dialaminya. Sebaliknya, rasa empatik adalah perasaan simpati dan perhatian terhadap orang lain, khususnya untuk berbagi pengalaman atau secara tidak langsung merasakan penderitaan orang lain. C. Orang yang membutuhkan pertolongan meliputi 1. Menolong orang yang disukai. Rasa suka awal individu terhadap orang lain dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya tarik fisik dan kesamaan. Karakteristik yang sama juga mempengaruhi pemberian bantuan pada orang yang mengalami kesulitan. 2. Menolong orang yang pantas ditolong. Individu penilaian sejauh mana kelayakan kebutuhan yang diperlukan orang lain, apakah orang tersebut layak untuk memberi pertolongan atau tidak. Penilaian tersebut dengan cara menarik kesimpulan tentang sebab timbulnya kebutuhan orang tersebut. Faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap perilaku prososial meliputi A. Keluarga. Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama dalam kehidupan anak, tempat belajar dan menyatakan sebagai makhluk sosial, karena keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama di mana anak dapat berinteraksi. Pengalaman berinteraksi dalam keluarga akan menentukan pola perilaku anak terhadap orang lain dalam lingkungan yang lebih luas. B. Kebudayaan. Madison dan Sapira menyatakan bahwa peranan kebudayaan dalam berperilaku prososial tidak dapat diabaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari pedesaan cenderung suka bekerja sama, sedangkan anak-anak dari perkotaan lebih curiga terhadap anak lain dan menolak untuk bekerja sama. Kehidupan masyarakat Indonesia yang sebagian besar remaja tinggal sekarang adalah masyarakat transisi, yaitu masyarakat yang beranjak dari kehidupan tradisional menuju masyarakat yang modern.
3. Tahapan perkembangan perilaku prososial. Menurut Piaget, anak-anak seperti pemikir yang dapat membangun dan mengorganisasikan seperangkat makna kategoris di dunia dan pada tahap kehidupan tertentu. Dalam penelitian Kohlberg tentang dilema moral pada anak-anak, tampaknya ada pemikiran dengan struktur kognitif yang berbeda. Setiap kali seorang anak menanggapi dilema moral, itu harus didasarkan pada pola manipulasi pikiran yang secara struktural, dan berkat struktur kognitif yang kuat ini, anak-anak memilih logika internal mereka sendiri yang berbeda dari orang dewasa lainnya. Kohlberg memahami istilah tahap berarti struktur mental kognitif yang unik secara kualitatif. Faktanya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ada gradasi yang tetap dan tidak dapat diubah yang harus dilalui setiap orang sepanjang hidupnya. Perkembangan perilaku prososial sudah terjadi dari kecil, yaitu saat pertama kali lahir, yang terbagi menjadi 5 tahapan. Di antaranya tahap pertama, global empati. Saat pertama kali bayi lahir, mereka bisa menunjukkan rasa empati, tetapi bayi tidak bisa membedakan rasa tidak mengenakan untuk dirinya atau orang lain, yang disebut dengan distress. Oleh karena itu, pengalaman distress diperlihatkan bayi melalui respon dari orang lain. Seperti saat ada bayi lain yang menangis, maka bayi satunya pun akan ikut menangis. Hal inilah yang disebut dengan global empati. Tahap 2, egocentric empati distress. Saat bayi berumur 1 tahun, bayi akan mengalami kondisi di mana ia akan berpikir cara untuk menggapai kenyamanan bagi dirinya sendiri. Walaupun belum stabil atau matang, tetapi bayi akan mulai mengembangkan perasaan diri yang terpisah dari orang lain. Pada tahap ini, bayi akan merespon seperti jika bayi lain sedih, maka mereka akan menempatkan seolah itu diri mereka sendiri. Contoh lainnya adalah bayi yang sedih, mereka akan merespon dengan cara mengikuti juga tetapi sambil mengamati. Yang ketiga, tahap kuasi, egocentric empati distress. Pada awal tahun kedua, mereka mulai bisa membedakan antara dirinya sendiri dengan orang lain. Walaupun belum dikatakan sempurna, di tahap ini bayi bisa membantu korban distress seperti memberi pelukan, meminta pertolongan orang-orang sekitar. Walaupun masih kebingungan dalam mengerti perasaan orang lain dengan kondisi mereka, tetapi di tahap ini mereka mulai bisa berempati dengan seharusnya. Tahap 4, peradikal empati distress. Kesadaran mereka terhadap perasaan orang lain mulai lebih meningkat. Tindakan prososial sudah mulai merefleksikan kesadaran akan kebutuhan orang lain serta dapat membantu merespon yang akurat. Tahap 5, dapat berempati lebih besar terhadap perasaan dan situasi yang terjadi di sekitar, seperti berempati pada seseorang yang memiliki penyakit, kesulitan ekonomi, serta berempati pada sebuah kelompok seperti kelompok tunawisma. Ada pun beberapa cara untuk meningkatkan perilaku prososial peserta didik menurut Dayak Shini dan Hudania 2009, yaitu 1. Penayaan model perilaku prososial. Semakin sering seseorang memberikan stimulus, misalnya melalui media, maka semakin mudah pula akan terjadi proses imitasi atau meniru terhadap perilaku prososial tersebut. 2. Menciptakan subordinate identity. Apabila seseorang merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ia akan berusaha tetap berada di kelompok tersebut dan akan melakukan perbuatan yang membuatnya tetap diterima oleh anggota kelompok lain. Salah satu caranya ialah berbuat baik kepada orang lain. Hal ini akan mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. 3. Menekankan perhatian terhadap norma-norma prososial. Memudarnya sosialisasi pembelajaran norma akan mendorong timbulnya perilaku antisosial atau tidak dengan lingkungan sekitar. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan psikologis dan sosial peserta didik sekolah dasar. Dengan demikian, pengaruh lingkungan dalam mengembangkan perilaku prososial pada peserta didik sekolah dasar sangat besar. Apabila dari keluarga, guru, dan teman sebaya tidak mampu mencontohkan atau mengajak seorang peserta didik berperilaku prososial,
maka dampaknya di kemudian hari peserta didik tersebut kurang memiliki proses sosial. Dengan itu upaya sebagai pendidik sekolah harus maksimal. Sudah seharusnya guru mengurangi risiko rendahnya perilaku prososial pada peserta didik sejak dini. Mungkin upaya yang dilakukan dapat melalui berbagai cara seperti memberikan teladan atau contoh, memberikan motivasi dan stimulus secara konsisten, serta menekankan perhatian terhadap norma-norma prososial. Oleh sebab itu, upaya pengembangan perilaku prososial pada peserta didik sekolah dasar harus dilakukan sedini mungkin sebagai upaya mempersiapkan remaja pada era globalisasi dengan membangun nilai dan karakter Faiz dan Soleh 2001. 69. Terima kasih kepada para presentator yang telah menjelaskan materinya. Sekian presentasi dari kelompok 11, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami sadar presentasi kami masih jauh dari kata sempurna. Maka daripada itu, kami mohon petunjuknya atau arahan dari Bapak agar materi presentasi kami bisa lebih sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.